Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Saat pertempuran dimulai, hari sudah malam, dan cahaya bulan yang terang menyinari Yinyuetan, yang terlihat cukup lembut. Saudara Xiaoyan, King Wen menyapa Xiaoyan begitu dia tiba di ruang terbuka di pusat Yinyuetan. Saudara King, kamu di sini. Melihat ini, Xiaoyan secara alami tersenyum perlahan. Saudara Xiaoyan benar-benar tersembunyi. Saya tidak pernah membayangkan bahwa makhluk roh sekuat sapi azure dan kayu surgawi dibeli oleh saudara Xiaoyan, kata King Wen. Ini keberuntungan, saya kebetulan memiliki beberapa pil obat di tangan saya dan membuat kesepakatan dengannya. Xiaoyan secara alami menyembunyikan masalah ini dengan mudah. Bagaimanapun, binatang yang menyala adalah raja dari semua binatang, dan semakin sedikit orang yang tahu tentangnya, itu lebih baik. Ngomong-ngomong, ini Ghost Moonwell. Melihat mereka berdua, Xiaoyan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Masuk akal bahwa Ghost Moonwell hanya dapat mengungkapkan misterinya pada malam bulan purnama. Meskipun bulan cerah hari ini, masih ada satu hari tersisa sebelum malam bulan purnama. Ghost Moonwell membuka mulutnya sedikit setelah melirik bulan terang yang tergantung di udara. Namun, itu bukan tidak mungkin. Pada saat berikutnya, Kinger tersenyum sedikit, memperlihatkan dua lesung pipit kecil, yang cukup menawan. Yah, apa yang bisa kulakukan? Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar ini. Jelas, sumur bulan hantu ini dikabarkan palsu, dan Xiaoyan juga menantikan untuk melihatnya. Saudaraku, ayo lakukan. Kinger berkata sedikit. Ketika King Wen mendengar kata-kata itu, dia perlahan memutar telapak tangannya untuk menerima cincin itu. Dan dengan tindakan King Wen seperti ini, banyak cahaya putih perak tiba-tiba muncul di tanah yang berdiri di tengah Yinyutan. Ini, Xiaoyan melihat pemandangan ini, menebak dengan samar, dan berkata dengan lembut. Yinyuetan sebenarnya adalah daerah rawa, sekitarnya berbahaya dan penuh dengan air beracun. Sedangkan sumur bulan hantu berada di atas ruang terbuka di pusat Yinyuetan, kita tidak tahu mengapa ada ruang terbuka seperti itu di tengahnya. Yinyuetan, apa yang kakak sulungku lakukan sekarang adalah menggunakan beberapa cara khusus untuk membuat Gui Yuejing beresonansi, untuk mencapai hari yang cerah dan bulan purnama itu. Kinger menjelaskan sedikit. Sumur hantu bulan ini masih memiliki spiritualitas. Xiaoyan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Yah, Gui Yuejing tampaknya memiliki spiritualitas, tetapi spiritualitas itu tidak ada di sini, tetapi di bawah sumur. Kinger membuka mulutnya. Jadi begitu, ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia langsung tertawa, tetapi Ghost Moonwell ini, tepat setelah Xiaoyan memecahkan masalah binatang api dan laut Doki, dia juga memeriksanya, tetapi dia tidak melakukannya, menemukan sesuatu yang aneh. Oke, hampir selesai. King Wen terus memutar cincin di tangannya, dan kemudian pemandangan cahaya putih keperakan keluar dengan panik. Ini adalah beberapa asap cahaya bulan. Meskipun tidak terlalu berguna, itu bisa membutakan persepsi Ghost Moonwell, membuatnya keliru berpikir bahwa hari ini adalah malam bulan purnama. Kota Raja Hantu, hantu ini misteri sumur bulan hanya bisa terungkap pada malam bulan purnama. King Wen berkata perlahan melihat kabut putih perak yang seperti asap di sekelilingnya. Ternyata ada efek seperti itu. Xiaoyan juga mengerti setelah melihat penjelasan King. Oke, bersiaplah. Setelah Gui Yuejing memancarkan lingkaran cahaya perak, Anda dapat melihat ke bawah ke mulut sumur, dan misteri Gui Yuejing akan terungkap. Tapi ingat, apapun yang Anda lihat, jangan katakan apa-apa. Dan hanya ada waktu untuk sebatang dupa. Setelah King Wen selesai berbicara, matanya selalu tertuju pada Gui Yuejing. Aku tidak tahu apakah legenda ini benar. Xiaoyan mengangkat bahu tanpa daya dan tersenyum, tetapi dia melakukan apa yang dia lakukan. Mereka bertiga menatap Gui Yuejing. Saat ini, sumur Gui Yue terletak di ruang terbuka di pusat Yinyuetan. Kepala sumur berukuran sekitar 3 kaki. Garis-garis kecilnya cukup kuno, dan semuanya terukir di tepi kepala sumur. Namun, kabut putih perak yang dikeluarkan oleh King Wen perlahan-lahan mengelilingi sumur di kepala sumurnya. Pada saat berikutnya, raungan angin yin tiba-tiba meletus dari kepala sumur-sumur bulan hantu, dan kemudian kabut putih perak bergegas menuju sumur kosong di bawah tatapan mereka bertiga.
Apa yang terjadi? Xiao Yan menyaksikan adegan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, karena dia mencium aura berbahaya dari sumur bulan hantu. Hush hush hush. Ketika King Wen mendengar kata-kata itu, dia buru-buru memberi isyarat diam kepada Xiao Yan. Huhuhu, dan kabut putih perak besar itu ditelan oleh Ghost Moonwell dalam sekejap. Berhasil, kalau begitu, cepat. Melihat ini, King Wen berkata kepada Xiao Yan, lalu menarik Kinger dan berjalan langsung ke sumur. Xiao Yan juga mengepungnya. Aneh, barusan aku melihat dengan jelas bahwa tidak ada air sumur di kepala sumur, bagaimana bisa setelah beberapa saat, ada air sumur, dan bahkan menyebar ke tepi sumur. Xiao Yan bergumam sedikit di dalam hatinya. Di kepala sumur saat ini, genangan air sumur seterang bulan memenuhi kepala sumur dengan rapat, dan melalui air sumur di kepala sumur, sekilas saya melihat bulan purnama yang indah. Langit cerah dan bulan purnama, apakah itu misterius seperti yang dikatakan legenda? Xiao Yan bergumam, dan kemudian dia tidak berani terganggu, dan menatap kepala sumur dengan penuh perhatian. Dan saat Xiao Yan menyaksikan seperti ini, gambar di kepala sumur masih tenang, dan tidak ada perubahan. 1 menit, 2 menit, 5 menit. Bulan purnama masih terpantul di mulut sumur, dan tidak ada yang lain. Bukankah ini hantu bulan hancur? Xiao Yan juga tertekan saat ini. Lagi pula, waktu untuk dupa akan segera berakhir, tetapi Kinger dan King Wen melihat sesuatu dan menatap tajam ke mulut dengan baik. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Saya awalnya ingin menggunakan misteri bulan hantu ini dengan baik untuk memprediksi masa depan, tetapi sayangnya hal ini tampaknya tidak berguna bagi saya. Setelah menonton selama beberapa menit tanpa jawaban, Xiao Yan juga menyerah. Xiao Yan percaya bahwa dia bukan orang yang romantis. Dia telah lama puas dengan Medusa Cailin dan Suner, tetapi Mu Yingying tidak punya pilihan selain berkorban seperti ini, dan dia pasti akan memberinya penjelasan yang sempurna di masa depan. Hanya untuk masa depan, Xiao Yan juga penasaran, bagaimanapun, kata cinta sangat sulit dipahami. Setelah akhirnya menemukan hal misterius seperti Ghost Moon ya, tentu saja, saya ingin menggunakannya untuk mencari tahu, tetapi sayangnya tidak menjadi kenyataan. Sudahkah kamu membaca semuanya? Setelah beberapa napas, King Wen adalah orang pertama yang memecahkan situasi dan berkata perlahan. Xiao Yan dan Kinger setuju. Namun, Xiao Yan menemukan bahwa sejak dia melihat Ghost Moonwell, sepertinya ada lebih banyak hal di Kinger yang tidak bisa dia lihat. Sekarang setelah kamu selesai membaca, ayo pergi. Harta karun yang sebenarnya ada di bawah sumur bulan hantu. Setelah King Wen selesai berbicara, dia melompat langsung ke sumur bulan hantu. Xiao Yan, ikuti. Kinger juga berkata kepada Xiao Yan dan langsung melompat. Benar-benar ada sesuatu di bawah sini. Dan Xiao Yan melihat air sumur itu turun dengan cepat, dan langsung melompat ke dalamnya tanpa henti. Pada titik ini, ketiga sosok itu melompat langsung ke sumur bulan hantu, tetapi di tempat yang jauh dari dunia hantu, hal yang agak misterius terjadi. Dunia iblis. Di gua yang agak misterius, sesosok-sosok menatap cermin kristal prismatik besar di depannya, dan berkata dengan terkejut, sebenarnya ada seseorang di dunia hantu yang dicari oleh Lord Monster Emperor. Dunia hantu sebenarnya memiliki manusia yang dicari oleh Lord Monster Emperor. Melihat kristal prismatik di depannya, sosok pria dengan penggaris berat di punggungnya terproyeksi dengan sempurna, dan sosok misterius di dalamnya. Gua tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, berkata, suaranya penuh kejutan. Sosok misterius itu seperti manusia, dengan penampilan yang berwibawa. Sepasang mata menembak bintang yang dingin itu. Tuan Longlang, apa yang terjadi? Mendengar suara yang mengejutkan di dalam gua, puluhan sosok di luar gua tidak bisa menahan diri untuk tidak masuk ke dalam gua, mata mereka penuh dengan mata yang mengejutkan. Hantu di dunia hantu hampir hitam, dan atribut mereka sebagian besar suram dan aneh, tetapi iblis berbeda, iblis sangat mendominasi dan sebagian besar berwarna hijau. Kamu datang tepat pada waktunya. Sosok yang diperlakukan dengan hormat oleh semua orang mendengar kata-kata itu, tetapi mengangguk perlahan, dengan tatapan aneh melintas di pupilnya. Ini, apa ini? Sosok yang masuk memiliki bentuk yang berbeda, tetapi mereka memiliki tubuh berkepala harimau dan tubuh berkepala serigala, yang cukup aneh. Ini adalah manusia yang menyelamatkan Kaisar Iblis. Longlang menatap sosok Xiao Yan di prisma besar, dan berkata pelan.
Manusia yang menyelamatkan Kaisar Iblis. Mungkinkah legenda itu benar? Dan ketika serigala naga terkemuka selesai berbicara, sekelompok monster tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Sein Yanxian, Fen Juejue, Kaisar Iblis telah lahir. Longlang melihat ke prisma besar dan mengucapkan kata demi kata, dengan energi iblis yang agung dalam suaranya, naik ke langit. Lord Demon Emperor adalah penguasa sejati dari dunia iblis kita, dan dalam pertempuran terakhir dari 1000 besar dunia, Lord Demon Emperor telah ditekan. Pada tahun-tahun ini, Lord Demon Emperor belum ada di sini, dan dunia iblis telah lama sejak tercabik-cabik. Monster lain hanya bisa bergumam. Jadi kali ini, aku secara pribadi akan pergi ke dunia hantu untuk menemukan manusia ini. Manusia yang memiliki Seng Yan dan Fen Jue pasti dapat membantu Kaisar Iblis melarikan diri dari segel. Ada hiruk-pikuk di Longlang, mata, yang jelas sama dengan apa yang dia katakan di mulutnya, yang disebut Kaisar Iblis memiliki hubungan yang baik. Tuan Serigala Naga, tentu saja. Sekarang dunia iblis dibagi menjadi 3 bagian, jika kamu pergi, aku takut 2 kekuatan lainnya akan menatap kita. Ketika saatnya tiba, tidak akan ada pemimpin, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Monster tidak bisa membantu tetapi berkata, "Ayo, semua pasukan di bawah Heixi Longlang. Dan aku akan menghentikan perang. Jika 2 orang lainnya menyerang saat aku pergi, serahkan wilayahnya." Bersatu. Petik 2. Dunia hantu, dunia iblis, dunia Buddha. Anda menyatukan kekuatan 3 dunia untuk menyegel Kaisar Iblis dari dunia iblis. Kali ini Kaisar Iblis dilahirkan kembali. Kebencian baru dan kebencian lama ini, kami akan hitung bersama. Dan nada suara serigala naga menjadi sangat marah, sedikit kemarahan. Energi iblis yang mendominasi si menembus udara, dan ruang di sekitarnya terasa terdistorsi. Itu dia, aku pergi. Setelah serigala naga menyelesaikan instruksinya, dia berubah menjadi meteor dan menghilang di sini. Hei, serigala naga Heisha masih setia pada Kaisar Iblis. Tapi kenapa Kaisar Iblis disegel oleh kekuatan 3 alam iblis, iblis, Buddha, dan 3 alam? Terkait dengan wanita yang membawanya kembali. Petik 2. Lupakan saja, kita masih berpegang pada wilayah kita saat ini. Saya harap 2 orang lainnya tidak tahu berita kepergian Lord Longlang terlalu cepat. Tapi monster tertua perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, dan serigala naga jahat hitam meninggalkan gua secara langsung, dan kemudian datang ke tempat yang agak misterius. Saya melihat bahwa tempat misterius ini berharga dan terbungkus dalam lingkaran cahaya misterius. Lingkaran itu diapit dengan warna hitam, merah dan emas. Di bagian paling ujung, beberapa karakter besar yang mempesona berdiri perlahan. Yao Yuan Dongtian. Tempat ini ternyata adalah Yao Yuan Dongtian paling misterius di dunia iblis. Di antara 7 alam, masing-masing alam memiliki tempat yang sangat misterius. Alam hantu adalah gua hantu-hantu, dan alam iblis ini adalah gua nasib iblis di depannya. Serigala naga jahat hitam masih terlihat seperti manusia, tetapi ketika dia pertama kali datang ke gua iblis ini, napasnya menyatu, dan kemudian aura iblis hijau lembut dilepaskan, mengelilingi tubuhnya, dan kemudian mendekatinya. Tuan, Heishan Longlang berkata dengan hormat begitu dia tiba di gerbang Yao Yuan Dongtian. Namun, serigala naga dengan jelas melihat bahwa langit gua hantu ditutupi dengan energi hitam yang menakutkan, cahaya Buddha emas yang memurnikan dunia dan energi iblis merah yang mengikis hati orang-orang di dunia iblis. Meskipun serigala naga hitam jahat adalah tirani, ia tidak berani masuk ke gua iblis, bagaimanapun, kekuatan 3 alam dapat menekan bahkan Kaisar Iblis. Jika Anda melangkah ke dalamnya, saya khawatir itu akan terjadi, tidak berbeda dengan mencari kematian. Serigala naga, ada apa? Setelah beberapa menit, sebuah suara datang dari gua takdir iblis. Suara itu cukup lembut, tetapi memiliki kekuatan yang mendominasi yang menentang langit dan bumi. Tuan, orang yang Anda cari telah muncul, kata Heisha Longlang dengan hormat, dan suaranya penuh dengan api. Heisha Longlang telah mengikuti Kaisar Iblis selama bertahun-tahun, dan dia secara alami tahu kekuatan Kaisar Iblis. Jika dia bisa mengangkat segelnya, maka dia pasti akan bisa menyatukan dunia iblis. Apa? Di mana dia? Suara yang awalnya lembut dikejutkan oleh kata-kata Heisha Longlang. Dia dipenjarakan di surga nasib iblis oleh kekuatan alam iblis, alam Buddha, dan 3 alam. Dia adalah penguasa sejati seluruh alam iblis, Kaisar Iblis.
Tetapi sekarang setelah Kaisar Iblis mendengar kata-kata itu, dia secara alami sangat gembira, karena dalam penampilannya saat ini, hidup tidak sebaik kematian, dan dia harus melepaskan segel untuk menyelesaikan beberapa hal yang belum selesai. Tuanku, menurut informasi dari alam Suantian barusan, manusia ini telah muncul di alam hantu, kata Heishan Longlang. Shen Yan hadir, Fen Jue keluar, dan Kaisar Iblis lahir. Tapi orang yang memiliki Fen Jue hanya bisa menjadi manusia, jadi bagaimana dia bisa muncul di dunia hantu? Dan Kaisar Iblis di dalam surga gua nasib iblis ragu-ragu. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Tuanku, aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Kali ini, aku akan membawanya kembali dan mengangkat segelmu sepenuhnya. Serigala naga Heisha berkata perlahan. Longlang, ingat, kamu adalah yang terlemah di antara ketiganya, tetapi kamu bertemu dengan dua lainnya, jadi jangan gegabah. Tapi kamu adalah orang bijak, aku yakin kamu bisa berhasil. Kaisar Iblis mendengar kata-kata itu, sedikit kental, dan berkata dengan lembut. Bawahanku tahu bahwa mereka tidak akan mempermalukan misi mereka. Longlang sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Perjalanan ke dunia hantu ini masih jauh, ingatlah untuk berhati-hati dengan penguasa jiwa. Kaisar Iblis berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian terdiam. Serigala naga mendengar kata-kata itu, dan memberikan hadiah besar ke dunia iblis kepada Yao Yuan Dongtian, lalu berbalik dan pergi. Dengan kepergian serigala naga, tempat itu juga kembali tenang, tetapi suara kebencian berkata perlahan. Sungguh dunia hantu, dunia iblis dan dunia Buddha. Ketika saya di penjara, saya kehilangan banyak hal. Ketika saya dilahirkan kembali, ketika tiga dunia dihancurkan. Setelah kata-kata itu selesai, suasana kebanggaan yang dibenci langit dan bumi suram, diam-diam muncul. Dengan kepergian naga dan serigala hitam jahat dari dunia iblis, Xiaoyan dan rombongannya di dunia hantu juga memiliki petualangan mereka. Bum bum bum, karena mereka tidak melihat misteri sumur bulan hantu, Xiaoyan dan rombongannya melompat ke sumur bulan hantu. Jelas, ada harta yang lebih penting di bawah. Apa yang Xiaoyan tidak tahu adalah bahwa sumur bulan hantu ini kurang lebih terkait dengan dunia Suantian dari dunia iblis, dan dia sudah diawasi oleh dunia iblis. Apakah kamu baik-baik saja? Qinger tidak bisa menahan diri untuk bertanya ketika dia sepertinya memperhatikan ketidakhadiran singkat Xiaoyan ketika dia jatuh. Tidak apa-apa, itu hampir di dasar sumur. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang, tetapi kekuatan jiwa saya benar-benar merasakan aura hijau samar, dan aura hijau itu sangat mendominasi, membuat Xiaoyan sangat tidak nyaman. Selain itu, kedalaman sumur bulan hantu ini jauh di luar imajinasi Xiaoyan, meskipun tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Apa yang Xiaoyan rasakan barusan adalah energi iblis dari dunia iblis. Aneh, dunia hantu begitu jauh dari dunia iblis, bagaimana mungkin? Semoga itu hanya ilusi, dan bahkan Lord of Soul Eater tidak tahu apa isinya rahasia, lakukan saja. Hati-hati, dasar sumur ini cukup misterius, aku tidak tahu penjaga apa yang dimilikinya. Saat berikutnya, cahaya fajar perlahan muncul beberapa ratus meter di bawah kaki semua orang, dan kemudian King Wen berkata dengan sungguh-sungguh. Ada misteri lain di bawah sumur bulan hantu ini. Melihat panjang sumur barusan, aku khawatir sumur ini dalamnya beberapa ribu meter. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Ada di sini, Qinger menjerit genit, dan kemudian ketiga sosok itu jatuh langsung ke tanah. Begitulah, begitu dia mendarat, King Wen tidak bisa menahan tawa. Saudaraku, ada apa? Dan Qinger bertanya dengan curiga. Di mana kamu mencari? Xiaoyan hanya melirik saat ini, dan dia tahu mengapa King Wen tersenyum. Karena ketiganya berada di dasar sumur saat ini, dan hanya ada dua jalan satu demi satu di dasar sumur. Jalan belakang benar-benar tertutup oleh genangan air sumur yang sangat dingin, tetapi di tempat yang tampaknya adalah mata air, semua mata air mengalir kembali ke mata air, dan jalan depan dan belakang terungkap, dan di depan, itu jalan yang sangat gelap. Jalan yang misterius, saya tidak tahu kemana arahnya. Ada alasan mengapa kita harus memanfaatkan malam bulan purnama. Sekarang, Qinger juga mengerti bahwa pada malam bulan purnama,
air sumur dari sumur bulan hantu ini akan mengisi ke mulut sumur, dan hal-hal misterius legenda hari cerah dan bulan purnama akan muncul. Tetapi setelah dupa, air sumur akan mengalir ke tanah dan kembali ke mata air seperti air surut, sehingga mengungkapkan bagian yang tidak diketahui ini. Benar saja, seperti yang ayahku katakan. King Wen tersenyum. Ayo pergi, harta yang sebenarnya seharusnya ada di sini. Dan Xiao Yan juga orang yang berani dan berhati-hati. Melihat hanya ada satu jalan yang terhalang, dia mulai berjalan perlahan. Ayo pergi, hati-hati, mungkin ada beberapa mekanisme. Lagi pula, bahkan orang-orang di kota hantu tidak mengetahuinya. Hanya ayahku yang cukup beruntung untuk datang sekali ketika dia masih muda. King Wen berkata sambil tersenyum. Xiao Yan dan King Er setuju. Susu, suara ketiga orang itu baru saja bergerak, dan tiba-tiba tempat yang sangat gelap ini memancarkan suasana seram dan menakutkan. Api, melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil dengan lembut, dan tiba-tiba nyala api kuning kebiruan perlahan-lahan memukul telapak tangannya, tetapi dengan penindasan Xiao Yan, aura Seng Yan jelas tidak meresap. Tabrakan, dengan munculnya nyala api Xiao Yan, lorong gelap tiba-tiba menjadi lebih cerah, dan jejak gas hitam tampak ketakutan. Lari cepat, sepertinya anak ini memiliki banyak rahasia. Aku masih harus terlibat. Mata King Wen perlahan berputar, jelas bukan tentara bayaran seperti orang biasa. Dia tahu bahwa Xiao Yan baik-baik saja sebagai teman, musuh, saya khawatir itu akan cukup rumit. Dan dengan munculnya api Xiao Yan, seluruh gambaran lorong gelap itu langsung terlihat oleh mereka bertiga. Lorong ini tidak lurus seperti biasanya, tapi bentuknya melengkung, meliuk-liuk, dan entah kemana arahnya. Di dinding di sekitar lorong, ada beberapa ukiran yang sangat indah, yang jelas-jelas berasal dari tangan sang master, dan begitu banyak ukiran indah melambangkan harta yang luar biasa di sini. Agak aneh di sini, setelah beberapa menit, King Wen memimpin dalam memecah ketenangan, dengan sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Saudaraku, ada apa? King Er telah dilindungi antara Xiao Yan dan King Wen, jadi dia tidak merasakan sesuatu yang tidak biasa. Medan di sini melengkung, tidak lurus, agak seperti formasi naga, kata Xiao Yan dengan mata cerah. Formasi naga melingkar. Ketika King Er mendengar kata-kata itu, alis Liu berkerut, jelas tidak mengerti apa itu. Yang disebut formasi naga melingkar adalah beberapa formasi yang digunakan untuk melindungi harta karun. Jika tidak dapat dipecahkan, saya khawatir itu akan selalu jatuh ke dalam siklus yang tidak pernah berakhir, kata King Wen. Jangan khawatir, aku punya solusinya. Xiao Yan juga tertawa. Begitu suara itu jatuh, dia menutup matanya dan mendengarkan, dan sebuah prasasti dari kehidupan inti stok langsung melonjak keluar, dengan panik menghadap ke lorong ke segala arah. Dan setelah beberapa napas, Xiao Yan membuka matanya. Kemarilah, kata Xiao Yan, melihat ke dinding di depannya. Melihat ini, King Er dan King Wen berkata dengan tegas pada Xiao Yan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Jelas, tempat yang dibicarakan orang ini adalah tembok besar, dan tembok ini adalah keberadaan nyata. Anda tidak bisa langsung lewat sini. Ini hanya beberapa trik dari formasi Panlong. Ikutlah denganku. Ketika Xiao Yan melihat ini, dia juga tersenyum sedikit, dan kemudian untuk menghilangkan kekhawatiran di hati mereka, katanya. Oke, King Er dan King Wen mendengar kata-kata itu, saling memandang perlahan, dan kemudian sosok-sosok itu mengikuti secara langsung. Bang bang bang, melihat ini, Xiao Yan mengangguk pelan, lalu tidak melakukan apa-apa, hanya menggerakkan sosoknya, kemudian menabrak dinding di depannya. Puff, dengan suara, tidak ada situasi yang memalukan dalam imajinasinya, tetapi dia dengan mudah menerobos belenggu dinding, dan kemudian datang ke tempat yang tidak dikenalnya. Kakak Xiao Yan benar-benar luar biasa. Setelah menyaksikan kepergian dari formasi Panlong, King Wen tersenyum perlahan. Ini seharusnya menjadi pintu masuk utama. Xiao Yan memperhatikan kedua sosok itu perlahan mendekati pintu tembaga besar puluhan meter di depan mereka bertiga. Berdiri di depan mereka bertiga, adalah gerbang perunggu besar yang berukuran puluhan meter. Di atas gerbang perunggu, aura tandus perlahan meresap. Ayo lebih berhati-hati. King Wen mau tidak mau berkata sambil melihat Xiao Yan pergi menuju gerbang raksasa perunggu. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Tidak apa-apa, percayalah padaku. Xiao Yan berkata dengan percaya diri,
karena Xiaoyan sudah menyelidiki, dan kekuatan jiwa benar-benar melewati raksasa perunggu itu. Pintu, ke belakang pemandangan ke lubuk hatiku. Karena di dalam, ada aula pil yang megah. Saudaraku, aku percaya padanya. Ketika King Wen juga takut, King Ryu dengan lembut menarik tangannya ke sudut pakaiannya dan berkata, "Kalau begitu ayo pergi." Melihat ini, mereka bertiga menuju ke depan. Bum bum bum. Dan ketika kekhawatiran King Wen dan kedua pria itu hilang, Xiaoyan mendorong telapak tangannya ke pintu raksasa perunggu dengan mudah. Jika Anda ingin mengobrol dengan lebih banyak orang yang berpikiran sama, Anda dapat mengobrol tentang buku favorit Anda dengan lebih banyak teman buku. Dan karena telapak tangan Xiaoyan tidak membawa kekuatan apapun, ketika dia dengan lembut mendorong ke arah gerbang raksasa perunggu, gerbang raksasa perunggu itu tampaknya tidak memiliki perlawanan, memungkinkan Xiaoyan untuk dengan mudah mendorongnya menjauh. Bum bum bum. Pada saat pintu raksasa perunggu perlahan terbuka, aura tandus menyebar dari aura, membuat ketiga hati tegang. Tepat di belakang gerbang perunggu raksasa, jejak cahaya muncul. Mencicit. Setelah pintu perunggu raksasa terbuka sepenuhnya, pemandangan di balik perunggu ditemukan oleh semua orang. Di belakang gerbang perunggu raksasa, ada juga ruang yang sangat besar, tetapi ruang ini berbeda dari ruang biasa. Ada banyak kompor di ruang ini, dan pilar-pilar batu juga muncul di dalamnya. Pilar-pilar batu itu tampak dan ringan. Dan melalui bangunan seperti itu, satu demi satu kuali pemurnian obat yang luar biasa berdiri di depannya. Ini, istana dan, melihat pemandangan ini, bahkan mata indah King terus berputar. Di dunia hantu, apoteker lebih jarang daripada di dunia manusia. Jadi status apoteker di dunia hantu sangat tinggi. Ini seharusnya menjadi istana pil tempat seorang senior tertentu memurnikan pil obat. Dengan begitu banyak kompor dan pot obat, tingkat penyulingan obat ini mungkin tidak rendah. Istana dan yang megah ini ketakutan. Apoteker biasa memiliki kekuatan luar biasa hanya dengan memiliki beberapa kuali, tetapi ada lusinan kuali di sini, belum lagi beberapa pilar batu, yang cukup untuk menunjukkan bahwa ini pasti seseorang setingkat master farmasi. Saya khawatir kuali penyulingan obat ini hanya menutup mata. Dan Anda tahu, cahaya yang dipancarkan dari pilar batu jelas tidak biasa. Bagaimanapun juga, Xiaoyan adalah penyuling obat tirani. Hanya persepsi adalah persepsi. Agak mengejutkan bahwa kuali pemurnian obat ini jarang dan umum, tetapi ada begitu banyak cahaya di pilar batu ini. King Wenwen mendengar kata-kata itu dan berjalan ke arah pilar batu sedikit. Pilar batu itu berdiri di ujung seluruh aula pil, dan pilar batu tidak disegel, satu persatu lubang udara muncul, dan pusat pilar batu adalah tempat kelahiran sumber cahaya. Ini adalah lampu kaca 7 harta karun, kata Xiaoyan lembut. Lentera berlapis 7 harta karun. Ketika King Er dan King Wen mendengar kata-kata itu, mereka berdua saling memandang, jelas ini adalah pertama kalinya mereka mendengarnya. Lentera berlapis 7 harta karun adalah sesuatu yang disukai para alkemis kuno. Lampu jenis ini tidak akan padam selama 10.000 tahun, dan juga memiliki efek misterius untuk meningkatkan peluang sang alkemis menjadi pil. Tidak diketahui, apakah itu benar atau tidak, kata Xiaoyan. Ternyata ada rahasia seperti itu. Keduanya mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Hah, masih ada tentara di sini. Dan setelah melewati lentera berlapis 7 harta di tungku ini, ada sosok di sebelah mereka, seolah menjaga sesuatu, menjaga di luar setiap lentera berlapis 7 harta. King Er tidak bisa membantu mengatakan. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan ketika dia melihat mereka, dia segera menemukan bahwa orang-orang ini tidak berbeda dari manusia biasa, tetapi mereka tampaknya mati tanpa vitalitas mereka, tetapi kulit mereka sama seperti orang hidup, yang cukup aneh. Dikatakan bahwa beberapa teknik boneka kuno dapat menjaga tubuh manusia agar tidak rusak selamanya. Orang-orang ini mungkin adalah prajurit yang menjaga istana pil. Xiaoyan melihat penjaga boneka yang memejamkan mata dan tidak membuat gerakan apapun, dan dijelaskan. Ini sangat misterius di sini. Mata indah King Er terus berputar, jelas tempat ini memberinya perasaan suram dan aneh. 18 tripod mengelilingi hati, pasti ada sesuatu yang aneh di sini. Dan Xiaoyan tidak terlalu ragu. Dia menoleh langsung untuk melihat bahwa sebanyak 18 kuali obat pemurnian kuali diatur dengan rapi di aula alkimia, dan melihat mereka sedikit. Tidak akan ada mekanisme apapun, kan? King Er buru-buru berkata, lagi pula,
Tempat ini cukup berbahaya, dan tidak ada yang pernah masuk. Aku tidak tahu, tapi hati-hati. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan kekuatan jiwa yang mempesona muncul. Dia memeriksa ruang aula pil beberapa kali dan perlahan menggelengkan kepalanya. Menurut persepsi Xiao Yan, sepertinya tidak ada perbedaan di aula pil ini, dan apa yang disebut harta karun orang-orang seperti kota Raja Hantu mungkin adalah pil dalam kuali obat. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Xiao Yan berkata dengan putus asa, tetapi ketika dia melirik sekelompok prajurit batu yang mengelilingi lentera kaca 7 harta, hatinya tiba-tiba merasa tidak nyaman. Saudaraku, bukankah ayahku mengatakan bahwa ada harta di sumur bulan hantu yang dapat menembus Kaisar Dou dan menjadi Douxian, ini? Dan King Er tidak memperhatikan untuk sementara waktu dan bertanya. Ayahku tidak datang ke sini sebelumnya, dia hanya menemukannya secara tidak sengaja, jadi bisa jadi ayahku salah mengartikannya. King Wen juga berkata setelah merasakan lingkaran dan tidak menemukannya. Mari kita lihat apakah masih ada pil obat dalam kuali pemurnian obat ini. Xiao Yan juga mengambil keputusan, karena semua orang telah datang, dia tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Meskipun Xiao Yan telah memecahkan Laut Douqi dan dapat menyingkat Doukor untuk maju ke Douxian, dia masih kekurangan dorongan. Lagi pula, setelah memadatkan inti pertempuran, banyak kekuatan diperlukan untuk benar-benar menembus Kaisar Dou, dan kekuatan api suci yang bisa menembus Kaisar Dou diserap oleh binatang api. Sebelumnya, Xiao Yan bahkan tidak berani memikirkannya. King Er dan King Wen mengangguk perlahan ketika mereka mendengar kata-kata itu. Aku akan datang dulu, Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian api kuning kebiruan muncul di telapak tangannya, membungkus telapak tangannya, dan kemudian berjalan menuju kuali terdekat. Puff! Tepat ketika dia datang ke tripod, Xiao Yan menemukan bahwa tripod itu ditutupi dengan debu tebal, yang jelas sudah lama sekali. Aku harap kamu tidak akan mengecewakanku. Xiao Yan tidak peduli tentang ini, dia langsung menunjukkan kekuatan jiwanya yang mempesona, dan kemudian berjalan menuju bagian dalam kuali. Puff! Setelah beberapa napas, botol batu giok yang agak indah tiba-tiba muncul di telapak tangan Xiao Yan, dan di dalam botol batu giok, pil obat berukuran lengkeng perlahan memasuki pandangan mereka bertiga. Benar saja, masih ada bayi. Dan melihat adegan ini, King Er dan King Wen tidak bisa menahan kegembiraan. Meskipun pil obat ini tampak sederhana dan bersahaja, tetapi memiliki tingkat tertentu, Anda masih harus membuka botolnya dan mengendusnya untuk mengetahuinya, kata Xiao Yan. Kakak Xiao Yan, tolong. King Wen tersenyum. Mendengar ini, Xiao Yan mengangguk ringan, lalu menyeret botol giok dengan satu tangan, dan pergi ke mulut botol dengan tangan lainnya, mencoba membukanya. Pada saat ini, bahkan mereka bertiga tidak menyadari bahwa penjaga boneka yang mengelilingi lampu kaca 7 harta karun tiba-tiba sedikit mengendur. Sabu-sabu, telapak tangan Xiao Yan baru saja melepaskan mulut botolnya, dan pil obat di dalam botol giok itu seperti es yang bertemu dengan api, dan meleleh dalam sekejap. Dan itu tidak berakhir hanya meleleh. Pil obat dalam botol giok menyatu seketika setelah mulut botol dibuka, dan kemudian berubah menjadi asap berwarna-warni, yang perlahan menyebar. Itu hanya nafas waktu, dan memenuhi seluruh istana dan saat berikutnya, langsung menghadap para penjaga boneka dituangkan ke dalam tubuh. Tidak bagus. Ketika Xiao Yan baru saja membuka botolnya, dia menyadari ketidaknormalan ini, tetapi bahkan jika Xiao Yan cerdik dan ingin menghentikannya, sudah terlambat. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Berderit, dan saat asap berwarna memenuhi seluruh aula pil, penjaga boneka yang tampak seperti benda mati tiba-tiba muncul di antara kerumunan, matanya, dia perlahan membuka pupilnya. Jika Anda ingin mengobrol dengan lebih banyak orang yang berpikiran sama, Anda dapat mengobrol tentang buku favorit Anda dengan lebih banyak teman buku. Tidak bagus, cepat kembali. Dan Xiao Yan baru saja mencium bau kebangkitan para penjaga boneka ini, kulit kepalanya mati rasa, sosoknya meledak, dan tanpa menoleh ke belakang, dia menarik kedua King Er untuk menghadap raksasa perunggu itu, pintu, pergi dengan. Dengan persepsi sesaat seperti itu, Xiao Yan tahu bahwa orang-orang ini sangat kuat, tetapi mereka bukan sesuatu yang bisa dia tangani, jadi dia harus berjalan. Tabrakan. Ketika pil obat di telapak tangan Xiao Yan berubah menjadi asap putih dan mengalir ke tubuh penjaga boneka, gerbang perunggu raksasa juga terbanting menutup, menghalangi semua retret Xiao Yan. Sialan,
Xiao Yan tidak bisa menahan kutukan ketika dia baru saja tiba di depan gerbang perunggu raksasa, melihat bahwa retret itu diblokir, dan tidak ada cara untuk mundur. Saudara Xiao Yan, King Wenwen juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan mengerutkan kening, jelas bahwa aura tirani di aula pil perlahan-lahan terbangun. Penjaga terlemah dari boneka ini juga memiliki puncak Dodi, dan bahkan ada pembangkit tenaga listrik Dosian yang asli. Dan mereka adalah boneka, mereka tidak tahu rasa sakit sama sekali, mereka hanya tahu membunuh. Benar-benar ceroboh. Xiao Yan menatap penjaga boneka yang perlahan membuka pupil mereka, penuh dengan niat membunuh, dan mengucapkan kata demi kata. Bum bum bum. Sebelum Xiao Yan selesai berbicara, para penjaga boneka itu tiba-tiba membuka pupil mereka, tubuh mereka mendapatkan kembali vitalitas mereka, sosok mereka bergerak tiba-tiba, dan kemudian mereka datang ke Xiao Yan dalam waktu singkat. 10 penjaga boneka, semua 10 dengan mata cerah, menunjukkan arti mengerikan untuk Xiao Yan dan yang lainnya. Seluruh tubuh memancarkan cahaya Baizi, tetapi mereka tidak memiliki darah, tetapi kekuatan mereka adalah puncak sebenarnya dari Dodi. 10 boneka di puncak Kaisar Dou. Dan Kinger melihat 10 boneka, alisnya berdiri tegak. Jelas, bahkan jika mereka mengumpulkan kekuatan mereka bertiga, jika mereka ingin berurusan dengan 10 penjaga boneka di puncak Kaisar Dou, saya khawatir itu akan lebih sulit untuk dihadapi, mencapai langit itu sulit. Ini belum berakhir. Pada saat ini, Xiao Yan menatap sosok yang tidak jauh darinya, dan berkata dengan waspada. Kedua Kinger mengikuti tatapan Xiao Yan dan melihat awan asap berwarna perlahan mengelilingi boneka, dan boneka itu ditutupi dengan asap berwarna. Adapun kekuatannya, dibandingkan dengan 10 boneka dari puncak Kaisar bahkan lebih kuat. Dou Xian, boneka. Pada saat ini, wajah King Wen menjadi sangat jelek, dan dia menelan air liur dengan susah payah, dan sudut mulutnya menjadi kering. Mengandalkan kekuatan Kinger dan Xiao Yan di puncak Kaisar Dou, dan penambahan Kaisar Dou bintang 9 putaran ke-8 King, jika Anda ingin berurusan dengan boneka dari puncak 10 Kaisar Dou, saya khawatir Anda harus membayar harga yang cukup besar. Atas dasar ini bersama dengan boneka abadi yang bertarung, peluang memenangkan mereka bertiga mungkin sangat dekat dengan nol. Saudara Xiao Yan, pada saat ini, King Wen tidak bisa tidak mengatakan, suaranya penuh dengan ketegasan. Kekuatan boneka Fighting Immortal saat ini tidak terlalu stabil. Seharusnya di atas setengah keabadian, tetapi belum memulihkan kekuatan bertarungnya yang sebenarnya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Xiao Yan rupanya menyadari niat tegas King Wen, dia mengerutkan kening dan bertanya. Sekarang, hanya dengan memecahkan boneka 10 puncak Kaisar Dou dengan cepat, kita dapat menyelesaikan kesulitan itu. Apa? Ketika Kinger mendengar kata-kata itu seperti sambaran petir. Kinger dan King Wen sama-sama orang pintar. Mereka secara alami tahu bahwa Xiao Yan akan memilih 10 boneka puncak Kaisar Dou, bukan karena mereka serakah akan hidup dan takut mati, dan dari sudut pandang tertentu, 10 pusat kekuatan puncak Kaisar Dou adalah bahkan itu lebih berbahaya daripada boneka peri yang bertarung. Terlebih lagi, King Wen sudah memiliki rencana putus asa, ketika Xiao Yan mengatakan ini. Segera tenang. Percayalah padaku, jika kalian berdua bisa menghentikan boneka Dosian untuk sebatang dupa, aku punya cara untuk menangani 10 boneka puncak Dodi ini. Tapi jika kamu tidak bisa, maka kamu hanya bisa tunggu mati, kata Xiao Yan dengan mata berat. Oke, ketika King Wen mendengar kata-kata itu, dia memandang Xiao Yan dengan kekaguman. Karena boneka 10 puncak Kaisar Dou lebih menakutkan daripada boneka Dosian, dan Xiao Yan tidak bertanggung jawab untuk menghentikan mereka. Dilihat dari nada suaranya, sepertinya dia memiliki kepercayaan diri untuk memecahkan 10 boneka Kaisar Dou. Pil obat dalam kuali pemurnian obat memiliki efek peningkatan pada mereka. Ingatlah untuk tidak membiarkan mereka menghancurkan kuali pemurnian obat. Petik 2. Oke, Kinger dan King Wen saling memandang, dan mata mereka menjadi berat. Mereka tahu bahwa boneka-boneka ini harus menjadi penjaga yang digunakan oleh ahli pengobatan untuk menekan tempat ini. Jika orang-orang ini ditangani, semua harta di sini akan menjadi milik mereka, tetapi jika mereka gagal, saya khawatir akhirnya akan sangat suram. Bum bum bum. Segera setelah mereka mulai, Kinger dan King Wen, kehidupan dan kematian hitam dan putih yang mempesona langsung muncul, dan kemudian sosok itu melompat dan berkumpul ke arah boneka Dosian. Tabrakan.
Kepala boneka Douxian ditutupi asap berwarna, dengan erat memperlihatkan dahi kokoh yang dilindungi oleh helm. Puff, sedikit melirik King Er dan King Wen, dan tahu kekuatan keduanya, dan kemudian boneka Douxian berteriak, dan asap berwarna perlahan ditelan, dan kemudian seluruh wajah terungkap. Sungguh kekuatan tirani. King Er tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, melihat otot-otot tebal yang menjulang di bawah baju besi perak dari boneka peri yang bertarung di depannya. Tangan cerah, matahari yang hebat menyobek angin. Saat berikutnya, King Er dan King Wen saling memandang, dan kekuatan hitam dan putih yang mempesona dari hidup dan mati berada tepat di depan keduanya, melonjak liar, dan dalam waktu singkat, sementara mereka menyatu menjadi dua jalur dengan suara deru angin yang memecah palem energi, menyerang boneka peri pertempuran. Pergi! Dua telapak tangan energi besar baru saja muncul, dan mereka berdua tiba-tiba berteriak, memproyeksikan langsung ke boneka Douxian. Susu. Melihat ini, boneka Douxian memancarkan ledakan energi warna-warni dari armor peraknya, dan kemudian tidak menghindar atau menghindar, seolah berencana untuk menerima pukulan itu. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Apakah orang ini gila? Dan King Er melihat pemandangan ini, dan ada sedikit keanehan di matanya yang indah. King Er tahu bahwa meskipun tangan King Tiannya tidak terlalu kuat, itu juga merupakan keterampilan bertarung puncak peringkat abadi yang asli, dan tangan angin robek matahari kakaknya yang besar bahkan merupakan keterampilan bertarung peringkat suci. Dua serangan tirani itu mungkin biasa. Setengah pembangkit tenaga listrik abadi dapat langsung dilenyapkan. Bang bang bang. Saat berikutnya, pertanyaan yang tersisa di hati King Er perlahan menghilang. Karena King Er terkejut melihat bahwa ketika dua telapak tangan energi besar bersentuhan dengan baju besi perak boneka Douxian, energi itu tiba-tiba melemah, dan kemudian sejumlah kecil energi perlahan-lahan disuntikkan ke tubuh Dou. Boneka Xian melalui baju besi perak. Dengan gerakan seperti itu, kekuatan boneka Douxian yang awalnya sangat tidak stabil sebenarnya stabil pada tingkat tahap awal Douxian bintang 1. Ups! Baju besi perak dari boneka peri yang bertarung ini dapat menyerap kekuatan orang lain. Tapi King Er dan King Wen mengerti pada saat ini, dan tidak bisa menahan perasaan takut di hati mereka. Jika Anda ingin mengobrol dengan lebih banyak orang yang berpikiran sama, Anda dapat mengobrol tentang buku favorit Anda dengan lebih banyak teman buku. Apa sih baju besi perak dari boneka Douxian ini? Tidak hanya itu bisa melemahkan serangan kita, tapi bahkan bisa mengubah serangan kita menjadi kekuatannya sendiri. King Wen juga dikejutkan oleh pemandangan di depannya, dan perlahan berkata, "Saudaraku, kita tidak bisa menyerang, jika tidak, itu hanya akan menambah tekanan yang tak tertahankan pada Xiaoyan." King Erbei berkata dengan sedikit gerakan bibirnya. Jelas, boneka Douxian ini baru saja menyerap serangan mereka berdua, dan sekarang kekuatannya telah sepenuhnya jika stabil pada tahap awal One Star Douxian, jika menyerang, itu pasti akan meningkatkan kekuatannya. Oke, kami akan bertanggung jawab untuk berurusan dengannya. Dan King Wen juga tahu bahwa jika mereka ingin mengalahkan boneka abadi ini dengan kekuatan mereka berdua, itu mungkin tidak realistis. Sekarang mereka hanya bisa memasang pin, harapan mereka pada Xiaoyan. Dan karena King Er dan King Wen tidak menyerang dan secara pasif bertahan, Xiaoyan, yang dikepung oleh 10 boneka puncak Kaisar Dou di sisi lain, tidak terlalu senang. Aku masih meremehkan boneka-boneka ini. Sosok Xiaoyan terus menghindar, tapi Nigong Wan jauh di dalam tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi, jelas ada sesuatu yang sedang terjadi. Namun, Xiaoyan juga tertekan, tubuhnya awalnya cukup maju, tetapi dia masih sedikit malu dengan pengepungan 10 boneka puncak Dodi. Awalnya, Golden Demon Puppet masih bisa mengatasinya, tapi setelah kekuatannya meroket, Golden Demon Puppet mungkin tidak bisa menggunakannya. Dan saya khawatir peningkatan dari Golden Demon Puppet hampir mencapai batasnya. Tampaknya itu tidak dapat digunakan di masa depan. Bagaimanapun, itu hanya dapat dibandingkan dengan Seven Stars. Pembangkit tenaga listrik di panggung tengah Dodi terlalu lemah. Petik 2. Tetapi jika orang-orang di depanku ini bisa ditundukkan, saya khawatir itu akan menjadi bantuan yang sangat kuat. Dan sosok Xiaoyan masih terus menghindari serangan 10 boneka puncak Dodi, pikir dirinya sendiri. Aneh untuk mengatakan bahwa 10 boneka puncak Dodi ini tampaknya memiliki kecerdasan, tidak peduli bagaimana Xiaoyan mengelak, serangan itu tidak sia-sia, tetapi melintas menuju titik fatalnya sendiri. Untungnya,
Xiaoyan membuat keputusan yang menentukan dan tidak ada yang terjadi. Dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, setelah Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya, dia merasakan aura yang agak menyakitkan di tubuh orang-orang ini, seolah-olah mereka sedang dikendalikan oleh seseorang. Boneka-boneka ini melakukan serangan tirani satu demi satu, dan sinar Doqi yang menakutkan menyerang Xiaoyan yang bergerak cepat. Setelah melarikan diri begitu lama, saatnya bagi kalian semua untuk merasakan kekuatan formasi. Formasi api jaring petir. Pada saat berikutnya, cahaya tirani muncul dari tubuh Xiaoyan, dan kemudian segera, yaitu, boneka dari 10 puncak Kaisar Dou diselimuti. Metode formasi ini awalnya diberikan kepadanya oleh Zhu Jin, dan diperpanjang setelah menambahkan suntikan api sucinya sendiri. Dan formasi merah menyala langsung menjebak 10 boneka di puncak Dodi, dan sosok Xiaoyan melompat ke dalamnya. Formasi. Ketika King Er dan King Wen, yang terus-menerus berurusan dengan boneka Dou Xian, melihat pemandangan besar yang dikelilingi oleh lampu merah menyala, mereka tidak bisa menahan diri untuk berseru. Di depan mereka berdua, lampu merah menyala mengaburkan pandangan mereka, dan di dalamnya ada formasi yang ditampilkan Xiaoyan. Keganasan formasi jelas bagi mereka. Formasi tirani sudah cukup untuk melawan pasukan yang terlatih, dan gulungan formasi hampir punah. Sepertinya orang ini benar-benar tuan muda dari keluarga besar yang keluar untuk mengalami. Namun, King Wenwen perlahan bergumam di dalam hatinya. Jelas, Xiaoyan menggunakan formasi untuk menjebak 10 puncak Dodi, yang membuat King Wenwen membuat penilaian yang salah. 8,1, Zhong Wen Wang O, 8M. Hanya tidak diketahui oleh King Wen, tetapi Xiaoyan tidak bergantung pada gulungan formasi, tetapi formasi secara langsung dimotivasi oleh prasasti inti hidupnya, yang lebih kuat daripada formasi yang diatur oleh gulungan formasi. Sepertinya kakak Xiaoyan benar-benar punya solusi. Petik 2. Saudaraku, kami bertahan untuk sementara waktu. Dan King Er jelas baru saja keluar dari sungai dan danau. Dia tidak terlalu memikirkan dokumen King, dan dia terjerat dalam pertarungan boneka abadi di depannya. Orang-orang ini, Xiaoyan berada di langit di atas formasi api jaring petir, matanya sedikit tertuju pada 10 boneka, dan dia bergumam. Dan 10 boneka ini, bahkan jika mereka sementara terjebak dalam formasi oleh Xiaoyan, tidak tampak panik. Tapi di antara satu sama lain, jejak cahaya perak terus memancar dari 10 orang, dan kemudian mereka terhubung bersama, dan kemudian cahaya perak yang menyilaukan muncul di pupil 10 orang. Orang-orang ini luar biasa, dan Xiaoyan bercokol di udara. Melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Aura perak pada 10 boneka tadi, dari sudut pandang tertentu, dapat dikatakan sebagai kehidupan mereka. Cahaya perak sepertinya cukup misterius, 10 boneka ingin menggunakan ini untuk menemukan musuh. Boom boom boom. Sebelum Xiaoyan bisa bereaksi, 10 tokoh boneka meledak dan menyerang Xiaoyan di udara. Kekuatan serangan mereka begitu kuat sehingga pembangkit tenaga listrik setengah abadi hanya bisa menghindarinya sementara. Petik 2. Tapi jangan meremehkan susunan api jaring gunturku. Dan Xiaoyan melihat 10 boneka puncak Dodi menyerangnya, tanpa niat sedikit pun untuk menghindar, dan bahkan napas menjadi panas, dan guntur yang menyilaukan berkumpul dari segala arah di ruang ini. Huo Lei Wang, beri aku seikat. Saat berikutnya, kekuatan api suci biru kuning menyapu Xiaoyan, dan segera di luar angkasa, ada sinar guntur dengan ukuran ratusan kaki, dengan aura yang luar biasa. Ternyata itu adalah saat ketika api suci biru kuning dibungkus, dan itu langsung berubah menjadi jaring api besar dan guntur ribuan kaki. Boom boom boom. Ke-10 boneka itu jelas tidak menyangka bahwa kekuatan puncak Xiaoyan dan Xiaoyan dari Dodi masih akan bertarung dengan mereka secara serampangan. Boom boom boom. Tapi saat berikutnya, 10 boneka ini seperti ayam tanpa kekuatan untuk mengikat mereka, dan mereka langsung diikat oleh Huo Leinet. Ho ho ho. 10 boneka tertahan oleh pukulan Xiaoyan, dan mereka segera melonjak liar, berjuang keras, seolah mencoba melepaskan diri. Biarkan aku membantumu membebaskan dirimu sendiri. Melihat ini, Xiaoyan tidak tahan untuk tidak menggelengkan kepalanya karena lapar dan kemudian berbalik ke arah 10 orang yang diikat oleh Huo Leinet. Karena tirani Huo Lei Wang, Xiaoyan memiliki kepercayaan diri untuk menjebak 10 boneka puncak Dodi ini untuk sementara waktu. Bagaimanapun, tidak peduli apa, api di jaringan Huo Lei juga merupakan perpaduan dari dua jenis api suci.
Aum, melihat Xiaoyan mendekat, 10 boneka mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Kalian seharusnya yang bergegas ke tempat ini dengan tergesa-gesa. Hanya saja nasib buruk kamu mengikuti jalan alkemis ini. Aku akan membebaskanmu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia menutup matanya dengan lembut, dan segera kekuatan di alam jiwa di dalam tubuh muncul dalam sekejap. Crash! Dengan munculnya kekuatan jiwa, 10 orang ini tiba-tiba menjadi tenang, dan bahkan senyum puas muncul di wajah mereka. Terima kasih. Saat berikutnya, 10 boneka akhirnya mengeluarkan suara yang sangat samar, dan mereka berubah menjadi tumpukan abu di depan Xiaoyan. Sepertinya alkemis ini sangat buruk, dan Xiaoyan melihat 10 boneka yang berubah menjadi abu dalam sekejap, dan tidak bisa menahan kutukan. Benar-benar orang jahat. Xiaoyan memarahi sebentar-sebentar. Xiaoyan menemukan dari awal bahwa 10 boneka ini tampaknya berbeda dari boneka Dosian, dan dengan kekuatan jiwa Xiaoyan yang kuat, itu juga merupakan tebakan samar bahwa boneka Dosian adalah wali yang sebenarnya, dan 10 boneka ini adalah wali nyata boneka. Saya khawatir itu juga manusia yang masuk ke sini untuk mencoba mencuri harta karun, tetapi untuk beberapa alasan, Dao dikendalikan. Ternyata Xiaoyan menebak bahwa selama dia membantu mereka melepaskan kendali jiwa mereka, 10 boneka itu akan segera tenang, dan kemudian dia bisa mengambil kesempatan untuk mengendalikan mereka. Tapi siapa yang tahu bahwa Xiaoyan baru saja melepaskan kendali jiwanya, dan boneka-boneka ini tiba-tiba kehilangan semua vitalitasnya dan berubah menjadi abu. Adapun rahasianya, saya khawatir itu ada hubungannya dengan alkemis yang jatuh di sini. Oh, lupakan saja. Ayo pergi dan berurusan dengan orang itu di luar dulu. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya di sini. Xiaoyan mengeluarkan kekecewaan singkat, dan kemudian jaring api jaring petir langsung dipasang jauh. Apakah kamu baik-baik saja? Tepat setelah menyelesaikan 10 boneka, dia segera pergi ke mereka berdua. Xiaoyan, melihat ini, Qinger mencoba yang terbaik untuk menanggapi dengan senyum, bahkan jika dia kewalahan oleh boneka Dosian. Saudara Xiaoyan, Qing Wen melihat tangan bebas Xiaoyan dan berkata, tetapi sosok itu juga cukup malu di bawah serangan terus-menerus dari boneka Dosian. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan 10 boneka? Saat berikutnya, meskipun ruang formasi diambil oleh Xiaoyan, masih ada beberapa kekuatan yang tersisa, jadi tempat di mana Xiaoyan bertarung masih kosong, menghalangi yang bersih, udara pemandangan instrumen. Mati, aku ingin menyimpannya seperti biasa, tapi siapa yang mau dipukuli seperti ini? Xiaoyan tak berdaya merentangkan tangannya, suaranya dipenuhi penyesalan. Apa? Mati? Pada saat ini, ketika Qing Wen mendengar kata-kata itu seperti sambaran petir di hatinya. Itu adalah boneka dari 10 besar Doudi. Jika kekuatan Xiaoyan mencapai Bengxian, jika dia lebih kuat, maka dia bisa membunuh 10 boneka. Mengandalkan waktu puncak Doudi untuk melenyapkan 10 boneka dengan kekuatan yang sama, Qing Wen belum pernah mendengar kemenangan seperti itu. Mari kita tangani orang ini dulu. Qinger, kamu mundur dulu. Xiaoyan melihat keterkejutan Qing Wen, jadi dia harus mengalihkan perhatiannya. Oke, Qinger mendengar kata-kata itu dan sedikit mengangguk, jelas berkelahi dengan boneka Dosian untuk waktu yang lama, yang membuatnya merasa tidak berdaya. Hati-hati, baju besi perak pada orang ini dapat menyerap serangan kita dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Qing Wen berkata dengan sungguh-sungguh, ternyata setelah pertempuran panjang, dia tidak menemukan kelemahan orang ini. Oh, begitukah? Akan ku coba. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia berkata seolah dia punya rencana. Aku akan melindungimu. Ketika Qing Wen mendengar kata-kata itu, dia menunjukkan sosoknya dan datang ke boneka Douxian, mencoba menarik perhatiannya. Lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit. Bum bum bum, sosok Xiaoyan berkedip, dan dia datang langsung ke boneka Dosian, dan kemudian dia segera melepas penguasa kuno api abadi di belakangnya, dan kekuatan hidup dan mati muncul dan langsung menyerang boneka Dosian. Ketika dia pergi, fluktuasi mengerikan yang dihasilkannya benar-benar sedikit bergetar di ruang ini. Susu, boneka Dosian melihat serangan tirani Xiaoyan. Bukan saja dia tidak bermaksud menghindar sedikit pun, tetapi bahkan ada senyum yang tidak bisa dijelaskan di sudut mulutnya. Bum bum bum. Meskipun Xiaoyan memperhatikan sedikit perubahan pada boneka Dosian, dia tidak memiliki perlawanan, dan Ciaon 7 lapis yang menghancurkan langit menyerang boneka Dosian. Wosh wosh.
Tepat ketika Cimang yang menakjubkan hendak menyerang boneka Douxian, telapak tangan boneka Douxian itu tiba-tiba sedikit condong ke depan, dan kemudian energi balas dendam perak menyelimutinya dan meraih kekosongan di depannya. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8, M. Boom boom boom. Dan saat berikutnya, kesombongan Xiaoyan juga tidak memihak, dan itu hanya mendarat di telapak tangan boneka peri yang bertarung, dan energinya melemah dengan cepat. Sisi. Setelah beberapa saat, cahaya Qi Xiaoyan berubah menjadi jejak energi murni, perlahan-lahan mengalir ke dalamnya melalui baju besi dari boneka peri yang bertarung. Dan dengan infus kekuatan ini, kekuatan aslinya hanya boneka Douxian pada tahap awal Douxian bintang 1, tetapi pada saat ini, kekuatannya telah meningkat sedikit. Dalam waktu singkat, semua kekuatan Cimang diserap oleh boneka Douxian, dan kemudian boneka Douxian memandang Xiaoyan dari ketinggian di bawah 0, tetapi tidak bergerak. Mundur. Melihat ini, Xiaoyan menginjak tanah dengan jari kakinya, dan dengan bantuan benturan, dia langsung mundur. Bagaimana? Melihat Xiaoyan mundur, King Wen juga mengikuti. Orang ini sangat kuat, tapi itu bukan tidak mungkin. Armor di tubuhnya adalah cara untuk menang. Xiaoyan berkata sedikit, pupil matanya berkedut dengan cepat, jelas merencanakan bagaimana menghadapi orang ini. Kamu berpura-pura menutupiku sebentar, aku akan mencoba. Setelah beberapa saat, Xiaoyan tiba-tiba punya ide, lalu berkata perlahan. Ayo pergi. King Wen juga tidak suka menunda-nunda, dia langsung menuju boneka Douxian di depannya. Huhuhu, boneka pertarungan abadi berhenti sejenak, dan kemudian mengeluarkan suara yang agak bersemangat, tampaknya hanya menyerap kekuatan Xiaoyan, yang membuatnya cukup terobsesi. Binatang, biarkan kuda datang. King Wen berteriak dan menyerap perhatiannya. Kekuatan hidup dan mati di tubuhnya berpadu sempurna. Jika itu kebetulan, itu akan cukup untuk maju ke Douxian yang asli. Mengaum, melihat King Wen begitu sombong, boneka Douxian segera berteriak seperti binatang buas, dan sosok itu menghilang di tempat dalam sekejap, menyerang King Wen. Binatang buas ini, menyerap kekuatan serangan Xiaoyan, dan kecepatannya bahkan lebih cepat. Melihat ini, King Wen mengerutkan kening dan mendukungnya dengan keras. Sabu-sabu, dan Xiaoyan diam-diam mengangguk saat melihat keduanya begitu buntu. Saat berikutnya, di telapak tangan Xiaoyan, dua kristal prismatik dengan warna berbeda perlahan muncul. Kali ini, terserah padamu. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri, lalu menutup matanya, dan aliran api cian dan api kaki terus mengalir darinya, membungkus seluruh tubuh Xiaoyan. Hal-hal ini, fluktuasi yang kuat, apa sebenarnya ini? Ketika Kinger di kejauhan melihat ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Jelas, dua kristal prismatik di telapak tangan Xiaoyan memberinya perasaan yang sangat berat. Saudara King, menyingkir. Saat berikutnya, melihat bahwa King Wen akan dikalahkan, suara Xiaoyan terdengar perlahan. Oke, King Wen mendengar kata-kata itu, suaranya tersapu, dan jangkauan serangan boneka Douxian melintas langsung. Saat berikutnya, saat suara Xiaoyan jatuh, bola api besar yang terdiri dari api cian dan api kaki tiba-tiba melesat ke arah boneka Douxian. Susu, ketika boneka Douxian melihat ini, itu seperti adegan menyerap serangan Xiaoyan sebelumnya. Karena kamu ingin mengisap, beri aku isapan yang keras. Xiaoyan tidak bisa menahan raungan saat dia melihat boneka Douxian menyerap serangannya sendiri tanpa berpikir sama sekali. Meskipun bola api besar ini bukan perpaduan dari dua kekuatan api suci, itu hanya campuran dari dua kekuatan api suci, tetapi kekuatannya mungkin bukan sesuatu yang bisa diserap oleh boneka abadi yang bertarung. Boom boom boom, api cian yang mempesona dan warna kaki membentuk bola api besar, yang langsung menyerang boneka abadi yang bertarung. Dan boneka Douxian tidak tahu mengapa, tapi baju besi perak yang menutupi tubuhnya bersinar dengan cahaya perak, mencoba menyerap serangan Xiaoyan. Serangan yang sangat kuat, King Wen menyingkir, bahkan jika itu jauh, bola api besar yang terdiri dari api cian dan api kaki memberinya rasa berat. Dia tahu bahwa jika serangan itu mendarat padanya di tubuh, saya takut jika saya tidak mati, saya juga harus melepaskan lapisan kulit. Saya harap Xiaoyan bisa berhasil, kalau tidak dia harus kembali tanpa hasil. Ruang bawah tanah Guiyuejing hanya bisa dimasuki setiap kali cerah dan penuh bulan. Jika gagal kali ini, saya khawatir itu akan berhasil, butuh waktu lama. Petugas itu melihat serangan di udara dan berkata dengan sungguh-sungguh.
Aku ingin melihat apakah itu armormu atau bola apiku. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa ketika melihat boneka Douxian bertingkah seperti ini. Xiao Yan yakin bahwa jika fluktuasi dari dua api suci digabungkan, fluktuasi energi yang dihasilkan dapat langsung melenyapkan boneka Douxian, tetapi sekarang dia baru saja tiba di dunia hantu, jelas bahwa cara menekan bagian bawah ini, kotak tidak dapat diekspos, jadi Xiao Yan hanya menggunakan keduanya. Kekuatan kristal api suci dicampur bersama, dan kekuatannya secara alami tidak sekuat fusi. Boom boom boom, ketika bola api biru dan kuning baru saja menyentuh boneka Douxian, boneka Douxian tampaknya merasakan tekanan yang sangat tirani, dan cahaya perak pada boneka itu terus muncul, dan ada bau samar menelan biru dan kuning. Tanda-tanda api. Jika kamu ingin merokok, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Xiao Yan tidak terkejut ketika dia melihat adegan ini, dia berteriak keras, dan kemudian dua kristal api suci di telapak tangannya mengirimkan aliran serangan api yang stabil, jauh. Gulu-gulu. Pada awalnya, boneka pertarungan abadi bisa dengan tenang menyerap api biru kuning Xiao Yan, tetapi seiring berjalannya waktu, cahaya perak memiliki aura ketakutan. Jejak retakan muncul di armor perlahan. Hampir sampai, dan menonton adegan ini, Xiao Yan tidak ragu-ragu, sosoknya meledak, dengan kekuatan hidup dan mati hitam dan putih yang mempesona di telapak tangannya, dan dia dengan panik menyerang boneka Douxian. Seluruh perhatian boneka Douxian diserap oleh bola api biru kuning, dan tentu saja dia tidak memperhatikan Xiao Yan. Bang bang bang, saat berikutnya, telapak tangan tirani Xiao Yan, yang berisi kekuatan hidup dan mati, langsung mendekati baju besi boneka Douxian yang hancur yang telah dibakar oleh bola api biru kuning, dan suara hancur perlahan terdengar. Berhasil. Ketika mereka melihat pemandangan ini, King Er dan King Wen di kejauhan keduanya menenggelamkan mata mereka dan berseru. Tabrakan. Suara yang menghancurkan terdengar perlahan, dan kemudian baju besi perak di tubuh boneka Douxian jatuh berkeping-keping. Armor perak jatuh tanpa jejak, sehingga mengungkapkan wajah sebenarnya dari boneka abadi yang bertarung ini yang tersembunyi di bawah armor. Penampilannya sama dengan manusia biasa, tetapi seluruh tubuhnya terlihat sedikit keriput, seolah-olah itu adalah mayat mumi, yang sangat menakutkan. Xiao Yan, jangan biarkan dia pergi. Bakar dia. Pada saat berikutnya, King Wen tiba-tiba teringat sesuatu dan berteriak keras. Apakah ada sesuatu di dalam mayat kering ini yang tidak berfungsi? Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan melakukan apa yang dia katakan, tetapi bertanya, karena berdasarkan persepsinya, Xiao Yan mencium gelombang kesemutan dari mayat kering yang membuat kulit kepalanya menggelenyar. Boom boom boom. Bagaimanapun, bola api biru kuning adalah campuran dari dua jenis api suci, dan kekuatannya secara alami tidak perlu dikatakan lagi. Hanya dalam beberapa napas, mayat mumi itu terbakar tanpa sisa. Wosh wosh. Dan saat berikutnya, sama seperti Xiao Yan hendak menutup tangannya, sesuatu terbang keluar dari mayat mumi yang telah dimakan dan disempurnakan oleh bola api biru kuning. Apa? Xiao Yan mendengar kata-kata itu, pikirannya bergerak, dan dia berkata dengan waspada. Sabu-sabu, ini bagus, ini pil mayat. Saat berikutnya, King Wen dengan cepat mengambil benda-benda yang muncul dari bola api biru kuning ke dalam sakunya, dan kemudian membuka mulutnya. Pil mayat. Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Sayang sekali, hanya ada dua. King Wen meraih dua pil mayat di tangannya, dan kemudian berjalan pergi menuju Xiao Yan. Untuk apa pil mayat ini digunakan? Xiao Yan bertanya dengan bingung. Saya khawatir hampir tidak ada yang tahu tentang hal ini sekarang, tetapi saya mempelajarinya dari ayah saya. Orang yang bersembunyi di bawah sumur bulan hantu ini bukan alkemis biasa, dan dia selalu suka menggunakan beberapa orang yang masih hidup untuk memurnikan pil, di hari biasa, obat-obatan, atau mendapatkan beberapa hal yang dibenci oleh dunia. Dan boneka abadi yang bertarung ini, saya khawatir itu juga merupakan karya kebanggaannya. Jangan meremehkan boneka abadi yang bertarung ini. Menurut pengamatan saya sebelumnya, orang ini seharusnya aku direndam dalam cairan misterius yang tak terhitung jumlahnya, dan aku tidak makan terlalu banyak obat ajaib. Seluruh tubuhku sudah menjadi harta karun. Petik 2. Dan ketika akhirnya jatuh, itu dibakar oleh apimu, saudara Xiao Yan, jadi secara kebetulan, dua bentuk terbentuk. Pil mayat, King Wen menjelaskan. Energi yang tersembunyi dalam pil mayat ini cukup besar. Aku tidak tahu untuk apa itu digunakan.
Xiao Yan juga mengangguk diam-diam setelah dikatakan oleh King Wen. Ini sangat sederhana. Kekuatan yang terkandung dalam pil mayat ini cukup bagi kita untuk menembus Dodi. Adapun apakah itu setengah abadi atau Dou abadi, itu sepenuhnya terserah kita, kata King Wen perlahan sambil tersenyum. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Jadi, kuat. Ketika Xiao Yan mendengar ini, mau tidak mau terkejut. Baik, sayang sekali hanya ada 2, ini milikmu, kakak Xiao Yan. Setelah King Wen selesai berbicara, pil mayat dengan kualitas tinggi diserahkan kepada Xiao Yan. Apa yang tercermin di pupil Xiao Yan adalah manik-manik seukuran mata naga. Manik-manik itu berwarna kemerahan, dan ada darah samar yang memancar darinya, dan energi besar yang terkandung di dalamnya juga merupakan pertama kalinya Xiao Yan melihatnya dalam hidupnya. Melihat ini, Xiao Yan tidak menolak, dan langsung menyimpannya. Dengan benda ini, saya khawatir dia benar-benar dapat maju ke Dou Xian. Jangan salahkan kakak King karena serakah, pil mayat ini hanya bisa menelan 1, dan aku juga punya kesulitan sendiri. Aku harap kakak Xiao Yan, kata King Wen saat melihat bawahan Xiao Yan. Saudara King, apa yang kamu bicarakan? Jika bukan karena saudara King yang memimpin, saya tidak akan dapat menemukan tempat ini, apalagi mendapatkan harta di sini. Xiao Yan tersenyum sedikit. Kekuatan jiwa yang besar membuat Xiao Yan menemukan sejak lama bahwa kedua mayat dan bagian ini diberikan kepadanya oleh King Wen, baik dari segi tekstur dan kilau, itu jauh lebih unggul darinya, jadi dia tidak terlalu peduli. 2 pil mayat, 1 untukmu dan 1 untukku, adalah kingerku. King Wen tersenyum. Saudaraku, tidak apa-apa, mari kita cari lagi. Aula alkimia yang begitu besar seharusnya tidak hanya memiliki harta sekecil itu. Kinger cukup bebas dan mudah, bagaimanapun juga, dia masih agak jauh dari menerobos Dou di saat ini. Karena Wali telah dikalahkan, mari kita lihat harta apa yang ada di aula pil ini. Setelah King Wen selesai berbicara, mata mereka bertiga menoleh ke aula pil ke segala arah. Hati-hati, semua orang melihat-lihat dulu. Jangan sentuh barang-barang di sini, kalau tidak pemicunya akan buruk. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Jika ada apapun jika kamu mengetahuinya, jangan bertindak sendiri, jelajahi bersama, kata Xiao Yan lembut. Kinger dan King Wen mengangguk ringan ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan kemudian mereka bertiga berpisah dan masing-masing pergi ke samping untuk menjelajah. Saya tidak menyadari bahwa aula alkimia ini cukup besar, dan Xiao Yan juga siap untuk menjelajah. Dia mengangkat pupilnya dan segera melihat ke aula alkimia yang sangat besar, dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Aula alkimia ini memiliki bentuk persegi secara keseluruhan, tetapi lebarnya ribuan meter, yang cukup untuk melihat kemegahan aula alkimia ini. Ngomong-ngomong, bagaimana ke-10 boneka itu dikendalikan? Saat Xiao Yan mulai berjalan, sebuah keraguan muncul. Menurut persepsi Xiao Yan, dia tahu bahwa 10 boneka Dou Dipik semuanya melayani boneka Dou Xian, dan bahwa boneka Dou Xian mungkin adalah karya kebanggaan penguasa Istana Pil. Lupakan saja, mari kita lihat apakah ada harta karun dulu. Setelah berpikir sebentar, dia tidak memikirkannya, dan Xiao Yan tidak memikirkan hal-hal ini. Penataan kuali pemurnian obat ini benar-benar misterius. Xiao Yan berjalan dengan sangat hati-hati, dan kekuatan jiwanya menyebar. Begitu Kinger dan King Wen dalam bahaya, mereka akan dapat segera mengetahuinya. Mengapa kuali obat ini muncul dalam susunan melingkar secara keseluruhan? Apakah mereka melindungi sesuatu? Xiao Yan berjalan berkeliling, tetapi melihat bahwa di tengah aula alkimia, banyak kuali obat disusun dengan cara yang persis sama, menghadap ke aula alkimia mengesankan pusat berputar di sekitarnya, seolah-olah untuk melindungi sesuatu. Seharusnya ada sesuatu di sini. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba tubuhnya sedikit jatuh, melewati tepat di bawah kuali, dan datang ke bagian belakang kuali. Kuali alkimia ini tingginya puluhan meter, dan banyak kuali alkimia mengelilingi pusat aula alkimia dengan air, dan pemandangan di tengah tidak dapat dilihat dari luar. Ini adalah, Xiao Yan baru saja datang ke belakang melalui kuali pemurnian obat, dan tiba-tiba Xiao Yan jatuh ke dalam perenungan singkat, bukan karena hal lain, tetapi karena apa yang dilihatnya di depannya. Apa yang tercermin di depan Xiao Yan adalah tanah yang cekung. Lusinan kuali pemurnian obat diatur dalam susunan oval, dan tanah yang cekung terlindungi dengan baik.
Jika Xiaoyan tidak masuk, akan sulit untuk menemukannya, dan kuali pemurnian obat ini dikelilingi oleh cekungan tanah di depan mereka. Ada sesuatu yang aneh di sini. Dan Xiaoyan juga orang yang tajam, tidak hanya dengan kekuatan jiwa yang besar, tetapi juga dengan beberapa intuisi yang terbentuk dengan berjalan di luar selama bertahun-tahun. Hanya sekilas, dia menemukan sesuatu yang salah di sini. Ada anak tangga di tanah cekung di depan Anda, satu persatu, dan ada sekitar 20 anak tangga sebelum mencapai dasar. Adapun bagian bawah, itu adalah ruang terbuka melingkar. Ruang terbuka melingkar berukuran sekitar 10 meter, tetapi tidak ada apa-apa di atasnya. Keanehan inilah yang membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Coba dulu, Xiaoyan menyapu matanya, tetapi tidak menemukan kelainan apapun, dan segera berkata. Begitu dia selesai berbicara, dia segera mengambil batu kecil dari sisinya, mengaktifkan dendamnya, dan memproyeksikannya ke tanah yang dia ikuti. Ini adalah cara teraman, jika ada mekanisme atau bahaya, Xiaoyan juga dapat segera merespons. Mencicit, dengan energi yang dahsyat, Xiao Situ langsung diproyeksikan oleh Xiaoyan ke tengah tanah yang cekung, tapi tidak terjadi apa-apa. Apakah itu ilusi? Xiaoyan mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu. Petik 2. Setelah beberapa menit, itu masih sunyi yang mematikan. Lupakan saja, biarkan mereka datang dan melihat bersama. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, menggelengkan kepalanya perlahan, dan segera mundur dari kuali pemurnian obat. Tapi saat Xiaoyan pergi, retakan kecil muncul di tanah, dan kemudian batu kecil itu tertelan. Apakah kamu menemukan sesuatu? Setelah beberapa saat, Xiaoyan menemukan King Er dan King Wen dan bertanya. Di aula alkimia ini, hampir tidak ada obat mujarab yang terlihat, tetapi banyak harta emas dan perak terlihat, yang sangat aneh, kata King Er dengan alis terbalik. King Er, benar, dan kami telah mencari di setiap sudut Istana Pil, tetapi kami belum menemukan tulang belulang pemilik Istana Pil, yang cukup aneh. Sini, di sekitar, aku menemukan sesuatu. Xiaoyan sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Apa yang kamu temukan? Seru King Wen ketika dia mendengar kata-kata itu. Datang saja dan lihatlah. Xiaoyan selesai berbicara dan memimpin mereka menuju tempat asalnya. Ini adalah 12 kuali untuk disembah. Dan King Wen mau tak mau berseru setelah melewati kuali obat. 12 kuali untuk disembah. Xiaoyan dan King Er sedikit terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Jelas mereka tidak tahu apa arti buku King. Hehe, jangan salahkan kamu jika kamu tidak tahu. Pemujaan 12 kuali adalah sihir yang agak kuno. Dikatakan bahwa itu adalah metode yang digunakan oleh beberapa orang dengan hati yang tidak benar untuk melindungi jenazah mereka, energi kuat yang terkandung di dalamnya. Saya khawatir bukan orang biasa yang bisa memecahkannya, kata King Wen. Lalu apa yang terjadi dengan tanah cekung di depanmu? Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan bertanya pada Zaidu. Meskipun tanah ini tidak berbahaya, Xiaoyan selalu merasa ada yang tidak beres. Aku khawatir ada misteri lain di sini. Ketika King Wen mendengar kata-kata itu, matanya beralih ke 12 pot obat asap yang mengelilingi tempat ini. Dingko itu tidak benar. Saat berikutnya, koran King memberikan jawabannya. Dingko, Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan memandangnya, tapi seolah-olah King yang mengatakannya. Kuali biasa tertutup, karena kuali digunakan untuk menyalakan api, dan 12 kuali obat ini, kuali di atas masing-masing, menggambarkan kepala yang sangat ganas, dan kuali itu mengesankan ini terbuka ke ruang di depannya. Selama kuali ini ditutup, saya pikir jawaban yang kita inginkan akan muncul, kata King Wen. Lakukan. Pada saat berikutnya, King Wen tidak membuang waktu, berkata. Bang bang bang, dan ketiga sosok itu terbang menuju Dingko, dan hanya dalam beberapa tarikan nafas, Dingko ini benar-benar tertutup. Hati-hati, kata King Wen, berdiri di atas tripod obat terakhir. Pada saat ini, mulut 12 kuali obat, kecuali yang ini, semuanya telah ditutup. Saya harap tidak akan terjadi apa-apa. King Wen berkata pada dirinya sendiri, dan setelah berbicara, dia mengangkat telapak tangannya dengan keras dan menutup mulut kuali. Tetapi dengan penutupan 12 ding, pemandangan mengejutkan muncul di depan mereka bertiga. Semua orang melihat bahwa ruang yang awalnya hambar di bawah tiba-tiba muncul kabut putih, dan kemudian sepertinya ada suara mekanisme yang berputar, yang membuat orang bergidik. Ini adalah
Tuan obat jahat. Dan ketika kabut putih perlahan menghilang, sebuah kerangka muncul di ruang bawah, dan King Wen tidak bisa membantu tetapi kehilangan suaranya, dan kejutan muncul di hatinya. Apoteker jahat. Suara King Wen seperti guntur, dan meledak di hati Xiao Yan. Apa itu Evil Medicine Master? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya sambil melihat kerangka di depannya. Di ruang cekung di depannya, di bagian bawah, kerangka yang duduk di kursi perak terlihat oleh mereka bertiga. Dan di antara ketiganya, Xiao Yan dengan jiwa paling kuat adalah Shen Sheng, matanya tertuju padanya, dan sedikit kegelisahan muncul. Yang disebut apoteker jahat mirip dengan apoteker. Tapi mereka adalah cabang selain apoteker, karena mereka tidak memurnikan pil ajaib, tetapi semua jenis pil berbahaya. King Wen perlahan setelah dia selesai berbicara, suaranya terdengar penuh dengan kebencian untuk profesi ini. Ternyata itu adalah istana pil guru pengobatan jahat. Tidak heran aku melihat beberapa botol pil di luar. Semuanya kosong, seolah-olah seseorang telah memimpin. Kinger menggelengkan kepalanya. Mungkinkah boneka dari 10 puncak Kaisar Dou yang berubah menjadi abu berubah menjadi boneka dan menjadi bagian dari penjaga istana pil karena mereka tidak sengaja menelan pil obat ini? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Jika tebakan Xiao Yan benar, saya khawatir mayat apoteker jahat di depannya sangat menakutkan. Meskipun apoteker jahat itu menjijikkan, orang ini sudah jatuh, tetapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Melihat kakak laki-lakinya dan Xiao Yan sama-sama terlihat berat, Kinger tidak bisa menahan tawa. Kinger, kamu tidak tahu, metode apoteker jahat sangat kejam, dan kamu dapat melihat bahwa orang ini dapat memiliki aula alkimia yang sangat besar setelah kematiannya, dan statusnya tidak boleh rendah. Bahkan jika orang ini jatuh, saya khawatir masih ada banyak bahaya di aula pil ini, kata King Wen, melihat kerangka di bawah dengan ekspresi serius. Sepertinya ada sesuatu di tubuh orang ini. Setelah Xiao Yan mendengar kata-kata Yan King, dia perlahan membuka mulutnya dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Karena saat ini, di bawah roh Xiao Yan yang sangat terkonsentrasi, mayat kerangka itu gemetar samar. Mungkinkah orang ini tidak mati? King Wen tampaknya telah memperhatikan adegan ini dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Mustahil, meskipun mayat orang ini memancarkan aura yang sangat besar, tetapi jika kamu dengan hati-hati merasakannya, itu adalah aura kematian. Bagaimana orang mati bisa dibangkitkan dari udara tipis? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, apa alasannya? King Wen cukup bingung ketika mendengar ini. Jelas, dia belum pernah melihat situasi seperti itu dalam hidupnya. Ambil langkah dan lihat, aku akan mencobanya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, api biru kuning yang menyilaukan langsung diproyeksikan ke arahnya, dan tepat di atas tubuh kerangka di kursi perak, ada warna putih yang kuat, beruntun kabut berubah menjadi bubuk di bawah pembakaran api Xiao Yan. Seharusnya tidak ada masalah sekarang. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan berkata dengan puas setelah melihat sekeliling selama 3 kali dan tidak ada gerakan. Turun dan lihatlah, tidak ada harta karun di aula pil, aku khawatir rahasianya masih ada pada orang ini. Xiao Yan melihat sekeliling dan segera berkata, ayo pergi. Melihat ini, King Wen menunjukkan senyum yang langka. Jelas bahwa Xiao Yan telah membantu mereka sejak memasuki Ghost King Ridge. 8,1 Zhong Wen Wang Oo Hi 8M. Puff. Mereka bertiga tidak ragu sama sekali, mereka perlahan mengangkat langkah mereka, dan kemudian menginjak tangga, menghadap ke bawah. 10 Taiwan. Tidak ada gerakan. Ke-15. Tidak ada gerakan. 20. Namun, ketika mereka bertiga menginjakkan kaki di 20. Pada langkah selanjutnya, Anda dapat melangkah ke ruang puluhan meter di mana kerangka itu berada, dan mutasi tiba-tiba terjadi. Mencicit. Dengan suara, napas putih susu perlahan muncul dari mulut dan hidung kerangka yang dekat, dan kemudian kerangka itu dengan lembut berdiri dari kursi perak seperti orang hidup. Sialan, melihat adegan ini, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan mati rasa di kulit kepalanya, dan kejutan muncul. Mayat di depan mereka, terus terang, adalah tumpukan manusia yang dibangun dari tulang putih, tanpa daging dan darah, tetapi saat ini ia berdiri hidup-hidup. Bajingan ini, melihat ini, King Wen tiba-tiba memancarkan kekuatan hidup dan mati. Dia tahu betul bahwa aura yang berasal dari mayat itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tangani bertiga. Vitalitas mereka berdua mundur.
Xiao Yan berteriak keras ketika dia melihat kerangka itu berdiri, dan kemudian dengan cepat mundur bersama mereka berdua. Susu, Sensen Baigu berdiri di kursi perak, dan kemudian kepalanya langsung menghadap Xiao Yan dan ketiganya. Tapi yang membuat Xiao Yan aneh adalah tulang putih ini tidak memiliki daging dan darah, tidak memiliki mata, bagaimana mereka bisa mengidentifikasi lokasi mereka, dan bagaimana mereka memancarkan aura. Bum bum bum, kerangka itu mengabaikan 3721, dan tangan tulang putih itu dengan lembut mengangkat dan mengayunkan ke arah Xiao Yan di bawah. Bang bang bang, melihat ini, Xiao Yan tidak berani ceroboh, dia membuat janji dengan telapak tangannya, dan melepaskan penguasa kuno api abadi dari belakang, dan menyerang dengan serangan kerangka. Orang ini, serangan yang sangat kejam. Aku khawatir kekuatan Douxian Bintang 2 dalam hidupnya dekat dengan Douxian Bintang 1. Sekarang merepotkan, Xiao Yan diserang oleh tim tirani setelah mengambil 6 atau 7 langkah mundur, dia menggunakan kekuatan belakang langkah untuk menstabilkan sosoknya. Saudara King, ikuti aku untuk mendobrak kursinya. Pada saat berikutnya, sebuah ide berani perlahan muncul di hati Xiao Yan. Karena pertarungan boneka abadi barusan adalah pekerjaan bangga orang ini, akankah baju besi perak yang digunakan oleh kerangka abadi yang bertarung cukup untuk menyerap serangan orang lain memiliki efek yang sama dengan kursi perak tempat kerangka itu duduk sekarang? Oke, King Wen tidak berani ragu, jika tidak, satu-satunya yang menunggu mereka adalah kematian. Susu, Sensen Bon berdiri di kursi perak, mengeluarkan tawa yang agak muram, diikuti oleh fluktuasi tirani, terus-menerus menyerang mereka bertiga. Lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit. Tangan cerah. Saat berikutnya, serangan Xiao Yan dan King Wen secara langsung melintas melewati serangan kerangka, dan serangan itu berada di kursi perak. Bum bum bum. Bahkan dalam menghadapi serangan tirani dari Xiao Yan dan King Wen, kursi perak tetap tidak bergerak. Tidak ada gerakan. Melihat ini, Xiao Yan mengerutkan kening sambil terus memompa kekuatannya. Jika kursi perak ini bukan titik kehidupan jarak, saya khawatir kali ini, saya hanya bisa mundur dulu. Xiao Yan saat ini tidak yakin bahwa dia bisa mengalahkan pembangkit tenaga listrik yang kekuatannya mendekati kesempurnaan bintang 1. Douxian kecuali dia menggunakan 3 api suci, di antaranya, hanya tingkat kecil, kekuatannya seperti dunia yang berbeda. Anak kecil, tingkatkan kekuatanmu. Suntikkan kekuatan api suci. Tepat saat Xiao Yan hendak mundur, suara pemakan jiwa perlahan muncul. Setelah diucapkan oleh Soul Eater, Xiao Yan tidak khawatir, dia langsung meningkatkan kekuatan sumbernya dan menyerang kursi perak. Kursi perak yang awalnya tidak bergerak, tetapi setelah Xiao Yan mengirimkan sumber api suci, membuat ledakan suara gelisah, dan kemudian setelah beberapa saat, beberapa ledakan, bang bang bang. Benar-benar mati. Melihat gerakan Xiao Yan, King Ermeimu tidak bisa menahan diri untuk bergumam. 3 peti harta karun. Tepat setelah menghancurkan kursi perak, kerangka itu tampaknya telah kehilangan vitalitasnya. Peti harta karun itu, tercermin di mata Xiao Yan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak, terima kasih.